Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Trisnawati. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu dynamic routing. Di sini ada konsep routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, di antara konsep dari dynamic routing itu ada dua. Seperti yang kita tahu, ada yang namanya IGP dan juga EGP. IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol, yang pada AS yang sama. Jadi semisal kita lihat di sini ada 3 jenis pada IGP, ada distance vector, link state, dan juga hybrid. Untuk distance vector itu bekerjanya layaknya kelihatan berdasarkan distance ya, berdasarkan jarak. Jadi dia akan melihat layaknya. Jadi dia melihat nih dari titik-titik yang ada, untuk percepatnya itu lewat mana. Kalau misalkan link state itu berdasarkan penglihatannya dari diantaranya seperti bandwidth gitu ya. Jadi dia menggunakan parameter apa gitu ya, seperti bandwidth ataupun lain sebagainya. Dan yang terakhir, hybrid itu adalah gabungan dari distance vector dan juga link state. Nah, adapun terkait EGP yaitu Exterior Gateway Protocol pada AS yang berbeda. Nah, di antara contohnya itu ada BGP. Di sini mungkin pada pembelajaran administrasi mikrotik ini tidak akan kita bahas semuanya. Kita akan membahas salah satunya yaitu OSPF. OSPF itu merupakan konfigurasi dynamic routing yang lumayan sederhana. Maksudnya insya Allah gampang dipahami lah ya. Jadi untuk pembahasan administrasi mikrotik ini di bagian dynamic routing kita hanya akan membahas yang OSPF. Nah, jadi nantinya pada OSPF dynamic routing ini kita akan mengimplementasikan di sini pada topologi routing yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin ini hanya pendahuluan ya teman-teman. Nah, di sini OSPF itu apa sih teman-teman? OSPF itu kepanjangan dari Open Shortest Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. Untuk OSPF ini support 2 IP. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari OSPF ini? Jadi caranya mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, ataupun load. Jadi berdasarkan rute yang dipilih sesuai kecepatan. Nah, OSPF ini merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Jadi untuk OSPF ini sebenarnya konfigurasi dynamic routingnya itu bisa dilakukan dalam satu cakupan area ataupun backbone area. Kalau misalkan mau dipecah-pecah dengan berbagai area itu bisa. Nah, ini keunggulan dari OSPF. Akan tetapi ini materi yang agak lumayan berat gitu ya. Nah, jadi mungkin di OSPF yang permulaan ini, di Mikrotik MTCNA ini,
Saya akan ajarkan kepada kalian OSPF pada backbone area saja. Jadi, kita lakukan OSPF pada backbone area pada halaman utama ya. Jadi, kalau misalkan kita singgung area-area yang ada di OSPF itu ada banyak ya teman-teman. Ada backbone area, default area, stub area, dan juga not supposed to be area. Mungkin ini tidak akan kita bahas, jadi intinya kita melakukan konfigurasi dynamic routing kita pada topologi kita menggunakan OSPF. Jadi ketika ada network baru, kita bisa aktifkan dynamic routingnya sehingga informasi routing table terdaftar secara otomatis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan static routing, ini kan kalau misalkan router 1 dan router 2 ingin mengenalkan network yang mereka miliki, itu kan harus didaftarkan secara manual. Nah, kalau misalkan dua router sudah berhasil, terus tambah network baru, maka pada setiap routernya itu ditambahkan lagi static routingnya pada network yang belum dia kenal. Terus begitupun kalau ada network baru, dan lainnya. Nah, di sini kita katakan mempunyai 100 router baru. Tidak efektif dong kalau misalkan kita melakukan dengan cara static routing. Maka dari itu untuk jaringan yang berkembang, mungkin untuk menambahkan network barunya itu, maka konfigurasi route yang tepat itu menggunakan dynamic routing. Jadi nantinya kalau ada network baru bisa tambahkan routing baru secara otomatis. Oleh karena itu, belum kita lakukan lab pada dynamic routing ini. Jadi kita nyalakan semua perangkatnya dulu. Kemudian kita disable semua static routingnya. Karena di sini kita tahu menyalakan router itu agak sedikit lama. Jadi pastikan seluruh routernya itu semuanya aktif ya. Nah, kalau semisalkan kita sudah aktifkan routernya satu persatu, jadi bisa langsung saja kita masuk ke konsolnya satu persatu ya. Kalian bebas mau menggunakan Winbox atau terminal. Di sini saya menggunakan terminal. Kita buka dulu untuk router 1. Nah, di sini teman-teman harus ingat nih, kalau semisalkan perangkatnya sempat mati, terus dihidupkan kembali, maka otomatis konfigurasi WAN antara router 1 dan juga ISP, itu IP yang akan didapatkannya itu akan berbeda. Karena kalau kita sempat mematikan perangkat, atau sempat mematikan PC, maka nanti si router satunya itu akan request DHCP kliennya lagi, tapi IP yang didapatkan itu berbeda ya. Jadi kalau misal kita cek di sini ya, kita masuk ke router 1. Untuk loginnya ketik admin, lalu enter, lalu untuk passwordnya kita kosongkan, lalu kita Ctrl C. Di sini kalau misalkan kita cek terkait IP address yang akan didapat, kita pancing-pancing dulu ya agar bisa di enter. Kita cek ya terkait IP address yang akan didapat. Kita ketik IP address
print, lalu kita enter. IP address yang mengarah ke ISP itu berarti 137.141. Nah, di sini kita ganti nih. Berarti 137.141. Oke, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita bisa masuk ke routernya satu persatu menggunakan Winbox. Nah, perlu diingat juga kalau semisal kita sudah sempat mematikan perangkatnya, maka kita perlu melakukan routing antara PC kita dengan simulator Pinet Lab-nya agar bisa terhubung ya. Di sini kita klik kanan untuk command prompt-nya, lalu run administrator. Kita di sini melakukan routing antara PC ke Pinet Lab-nya. Perintahnya yaitu route add. Kita lakukan IP dari CloudNAT-nya ya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan CloudNAT, maka network yang digunakan itu adalah 10.0.137.0. Kemudian masnya berupa yaitu 255.255.0. Kemudian kita masukkan gateway IP si Pinet Lab-nya yaitu yang ini. Kalian sesuaikan dengan IP Pinet Lab kalian ya. Kita ketik IP punya saya itu 10.193.176, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada tulisan OK. Jadi bisa kita langsung masuk ke menu Winbox-nya. Di sini kita masuk ke Winbox-nya yang router 1 dulu ya. Untuk ininya kita ganti menjadi 141. Ini sesuaikan dengan IP kalian ya. Kemudian kita klik connect. Nah, di sini untuk router satunya sudah berhasil masuk ya. Kemudian kita masuk ke router 2, 3, dan 4. Menggunakan Winbox via router 1. Menggunakan fitur Roamon ya teman-teman. Jadi bisa langsung kita klik more. Lalu new Winbox. Maaf, kita pergi ke router 1 dulu, lalu kita connect ke Roamon. Nah, untuk yang punya Roamon itu ada di router 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa masuk ke router 2 ya. Kita connect. Nah, ini untuk yang router 2 ya. Terus kita masuk ke router 3 via router 1 ya. Kita masuk ke router 3 lalu connect. Kita lakukan lagi. Oke, di sini sudah masuk ke router 3 via router 1 ya. Oke, terakhir yang router 4 kita klik more, lalu new Winbox, lalu connect to Roamon dulu, lalu router 4 kita connect. Nah, di sini sudah ya yang router 4 via router 1 sudah masuk. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil masuk ke router 1, 2, 3, dan 4.
menggunakan aplikasi Winbox. Nah, langkah yang akan kita lakukan saat ini adalah mendisable semua static routing yang pernah kita buat sebelumnya, teman-teman. Karena kan kita ingin konfigurasi topologi ini menggunakan dynamic routing. Nah, kalau misalkan static routingnya masih aktif, tentu saja nanti tabrakan dong. Oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini kita akan mendisable semua static routingnya. Kita pergi ke router 1 dulu. Kita pergi ke IP, lalu routes. Nah, untuk yang AS kita disable. Kita disable dulu untuk yang AS. Kemudian kita pergi ke router yang kedua. Kita ke menu IP, lalu routes. Nah, di sini AS-nya itu ada 5 ya. Jadi kita disable lagi. Nah, sekarang kita pergi ke router 3, lalu IP, routes, kemudian kita disable lagi untuk aktif statiknya ya. Oke. Dan terakhir, kita disable static routing pada router 4. IP, lalu routes. Lalu kita disable ya. Oke deh, selesai. Jadi untuk konfigurasi MikroTik nantinya kita akan menggunakan OSPF. Jadi nanti kita benar-benar pure, gak ada static routing sebelumnya. Untuk yang DAS ini nggak usah dimatikan ya teman-teman, yang di router 1, karena emang dia fokusnya ke internet. Seperti itu ya. Nah, jadi kita akan memasuki area lab ya. Nah, jadi topologi ini kita sudah memiliki 4 router ya. Router 1, 2, 3, dan 4, yang dimana setiap router memiliki kliennya masing-masing. Nah, untuk konfigurasi statiknya sudah kita disable semua ya. Jadi untuk konfigurasi dynamic routing saya rasa sudah siap ya. Jadi kita bisa masuk ke router 1 terlebih dahulu. Untuk pergi ke menu OSPF, kita pergi ke menu routing, lalu OSPF. Di sini kita pergi ke menu network ya teman-teman. Nah, pada menu network kalian klik add. Kita akan menambahkan DAC yang dimiliki oleh routernya. Jadi kalau misalkan kita berada di router 1, berarti kita tambahkan di network ini DAC yang dimiliki oleh router 1. Kita klik menu IP, lalu routes. Untuk router 1 dia memiliki 3 DAC. Ada yang mengarah ke klien, ada yang mengarah ke router 2, dan ada yang mengarah ke ISP. Untuk hal ini yang mengarah ke ISP tidak kita tambahkan.
Jadi kita tambahkan 2 DAC saja ya, yaitu yang 10.0 yang mengarah ke router 2 dan 1.0 yang mengarah ke klien. Jadi teman-teman bisa pergi ke routing OSPF, lalu ke network, lalu klik add, lalu kalian tambahkan DAC yang dimiliki oleh si router satunya. Kita tambahkan yang mengarah ke kliennya dulu, yaitu 192.168.1.0/24. Dan untuk areanya kita fokuskan pada backbone. Nah, jadi untuk OSPF ini kita fokuskan kepada area backbone. Kemudian kita klik apply, lalu OK. Ini untuk network DAC yang pertama. Kita tambahkan DAC yang kedua yang dimiliki oleh router 1 yang mengarah ke router 2. Kita ketik di sini 10.10.10/24 untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu OK. Nah, untuk yang router 1 sudah cukup. Kita pindah ke router yang kedua. Di sini ketika kita lihat routing table yang dimiliki oleh router 2 itu memiliki 3 DAC ya teman-teman. Ada yang mengarah ke router 1, ada yang mengarah ke router 3, dan ada yang mengarah ke klien yang dimilikinya. Jadi di sini kita pergi ke menu routing, lalu OSPF, lalu kita pergi ke menu network, lalu add. Kita tambahkan DAC yang dimiliki oleh router 2. Kita tambahkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu ya, mungkin kita ketik di sini yaitu 10.10.0/24. Lalu untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu OK. Terus kita tambahkan yang mengarah ke router 3. Kita ketik 10.20.20.0/24. Lalu untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu OK. Lalu kita tambahkan yang mengarah ke klien ya. Kita ketik 192.168.2.0/24. Untuk areanya backbone kita play lalu OK. Nah, untuk DAC yang dimiliki oleh router 2 saya rasa sudah cukup ya untuk yang di router 2. Lalu kita pergi ke router 3. Nah, di router 3 itu terdapat 3 DAC ya. Berarti bisa kita tambahkan ya, kita ke menu routing, lalu OSPF, lalu network, lalu kita klik add. Kita tambahkan yang mengarah ke router 2 dulu, yaitu 10.20.20.0/24. Lalu untuk areanya backbone, lalu apply, lalu OK. Lalu kita tambahkan untuk yang mengarah ke kliennya dulu 192.168.3.0/24. untuk areanya backbone, lalu apply, lalu OK. Kemudian kita tambahkan yang mengarah ke router 4 ya, yaitu 10.30.30.0/24.
30.0/24. Lalu kita apply untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu oke. Saya rasa untuk yang router 3 sudah cukup ya. Kemudian kita pergi ke router keempat. Untuk di router keempat ini terdapat 2 DAC. Bisa kita tambahkan ya, kita ke routing, lalu OSPF, lalu ke network, lalu klik add. Kita tambahkan yang mengarah ke kliennya dulu mungkin. Satu yaitu 192.168.4.0/24. Untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan yang mengarah ke router 3 yaitu 10.30.30.0/24. Untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu oke. Oke deh, untuk saat ini sudah kita tambahkan DAC pada setiap routernya ya teman-teman. Jadi setiap router memiliki DAC sudah kita tambahkan pada OSPF ya. Sehingga ketika kita lihat pada routing table, insya Allah konfigurasi dynamic routingnya itu sudah berhasil. Jadi kalau misalkan kita cek pada router yang pertama, ketika kita pergi ke routing table, di sini ada informasi terkait DAO. Nah, apa DAO? Yaitu Dynamic Active OSPF. Berarti kita sudah bisa ping ataupun udah bisa komunikasi dengan networknya yang 20.0 yaitu router 2 yang mengarah ke router 3. Kemudian kita sudah bisa berkomunikasi juga dengan 2.0. Jadi saya rasa untuk yang di router 1 konfigurasi dynamic routing OSPF-nya sudah berhasil, jadi sudah lengkap juga. Oke, kita lakukan uji coba pada setiap routernya. Kita coba ping ke router 4 ya, kita pergi ke terminalnya. Lalu kita Ctrl C, enter. Lalu ping 10.30.30.2 itu berhasil ya. Nah, jadi untuk konfigurasi dynamic routingnya itu sudah berhasil ya. Kita bisa lakukan koneksi di router 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya akan mengembangkan topologi kita. Kita tambahkan satu perangkat mikrotik. Untuk kemo optionnya kita hapus, lalu save, lalu langsung kita nyalakan saja karena mikrotik itu agak sedikit lama. Lalu kita tambahkan kliennya, kita save. Oke, di sini saya sudah mempunyai mikrotik dan juga satu PPC. Nah, untuk mikrotik ini saya definisikan menjadi router 5, di mana nanti ini itu sebagai network baru ya. Jadi nanti itu kita akan belajar bagaimana kasus apabila ada network baru pada dynamic routing. Jadi kita prepare topologinya terlebih dahulu ya. Kita konekkan, kita sambungkan ya.
Save. Kemudian kita aktifkan konsol terminalnya. Kita pancing-pancing saja. Lalu login admin. Lalu enter, lalu passwordnya kita kosongkan. Lalu kita ketikin, lalu Ctrl C. Di sini kita pancing-pancing saja dari bawah. Kita enter, sudah bisa. Nah, jika kita ketik IP address print itu dipastikan tidak ada ya, karena belum kita setting. Oleh karena itu kita cek dulu neighbornya apakah sudah sesuai. Kita ketik IP neighbor, print, lalu kita enter. Oke, di sini sudah ada ya IP neighbornya. Oke, bisa kita ganti hostname-nya menjadi router 5 ya teman-teman. Kita ganti dulu. Kita ketik sistem identity, lalu kita set name sama dengan router 5. Kita enter, lalu kita print, kita enter, lalu kita kembali ke semula. Oke, di sini sudah terganti ya menjadi router 5. Nah, jadi bisa kita ganti saja di sini menjadi router 5. Router 5, lalu kita save. Nah, untuk saat ini sudah sesuai ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita bisa koneksikan antara router 5 dengan kliennya. Kita rapi-rapikan dulu. Di sini untuk IP dari router 5 yang mengarah ke klien itu mempunyai IP. Kita ketik ya, teks, yaitu 192.168.5.0/24. Kita simpan di kliennya di ether 0 ini. Lalu untuk yang ether 2 nya itu memiliki IP 192.168.5.1/24. Nah, ini untuk ether 2 nya ya. Sorry, untuk yang IP kliennya itu bukan 5.0 tapi 5.2. Nah, seperti ini. Nah, untuk router 4 di bagian ether 1-nya itu memiliki IP address 10.40.40.2/24 ya. Kita taruh di ether 1. Sedangkan yang router 4 yang mengarah ke router 5 itu memiliki IP 10.40.40.1/24. Lalu kita taruh di ether 3 nya ini. Jadi kita bisa konfigurasikan langsung ke router 4 ya. Di sini kita konfigurasikan IP address-nya ya. Kita ke IP lalu address yang mengarah ke router 5 pada ether 3 nya ya.
kita klik add. Kita definisikan ya 10.40.40.1/24. Untuk ethernya kita definisikan ether 3, lalu kita apply, lalu OK. Langkah selanjutnya bisa kita aktifkan di router 5, yaitu fitur Roamon. Kita ketik di sini tools, lalu Roamon. Agar router 5 ini bisa kita koneksikan di Winbox juga ya. Lalu set enable sama dengan yes, lalu print. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, langsung saja kita masuk ke router 5 ya. Kita klik more, lalu new Winbox, connect to Roamon, lalu kita cari router 5. Nah, sini sudah ada router 5, lalu kita connect. Oke. Di sini kita sudah bisa connect ke router 5 via router 1 ya. Lalu kita lakukan addressing pada setiap ethernya ya. Kita add, lalu kita tambahkan yang ether 1 dan ether 2-nya. Ether 1-nya itu memiliki IP 10.40.40.2/24, lalu kita apply, lalu OK. Lalu kita tambahkan lagi IP address yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.5.1/24. Untuk ethernya kita ganti jadi ether 2, lalu kita apply, lalu OK. Untuk saat ini prepare topologinya sudah selesai ya teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk routernya itu sudah didefinisikan IP address-nya masing-masing ya. Langsung saja kita konfigurasikan dynamic routing pada topologi 5 router ini. Jadi kita pergi ke router 4-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu loginnya itu kita login dulu ya admin. Kita pancing-pancing dulu. Teman-teman bebas mau menggunakan apa. Di sini saya menggunakan Winbox. Untuk router 4 ya, di sini kita ke menu IP. Di sini kita lihat dulu IP routes-nya itu. Routes. Di sini yang belum berkenalan itu adalah 5.0 ya, yang belum berkenalan. Oke, jadi bisa kita edit dulu di sini. Edit. Untuk IP-nya itu 192.168.5.0 ya. Lalu kita apply. Kemudian untuk yang router 4 yang mengarah ke router 5 itu kita edit, memiliki IP yaitu 10.40.40.0. Oke, kita apply. Jadi saya ulangi ya teman-teman, untuk konfigurasi dynamic routing tidak perlu dilakukan pada setiap router, hanya kita lakukan pada router yang baru dan juga tetangganya. Karena router barunya itu router 5 dan tetangganya itu router 4, maka kita konfigurasikan dynamic routing pada dua router ini. Kita bisa pergi ke router 4-nya dulu ya teman-teman. Di sini kita lihat di routing table-nya.
Di sini untuk yang router 4 belum berkenalan dengan 5.0. Jadi di sini belum terdaftar. Untuk yang 4.0 ini sudah terdaftar ya, karena dia 1 DAC. Kemudian untuk yang router 5 dia belum berkenalan. Jadi bisa kita lihat di router 5 IP routes. Untuk di router 5 dia belum berkenalan dengan 4.0 dan lainnya. Oleh karena itu langsung saja kita konfigurasikan dynamic routing di router 4 terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa pergi ke routing, lalu OSPF. Di sini karena kita menambahkan satu klien baru pada router 5, ini berarti kan DAC ya. Berarti kita tambahkan DAC baru di bagian networknya ya. Jadi kita tambahkan di sini. Kita tambahkan IP yang ini yang 10.40.0 10.40.40.0 untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu oke. Nah, ini yang router 4 itu cukup selesai ya. Lalu kita lanjut pada yang router 5. Untuk yang router 5 ini di bagian routing, lalu OSPF, lalu kita pergi ke network. Untuk di router 5 kita hanya tambahkan 2 DAC ya teman-teman. Kita coba lihat dulu di routes-nya. Ada 2 DAC, yaitu yang mengarah ke klien dan juga yang ke router 4. Jadi di bagian network OSPF-nya itu kita tambahkan, yaitu IP yang ini. Kita ketik 192.168.5.0, lalu untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan yang mengarah ke router 4 yaitu 10.40.10.40.0 untuk areanya backbone, lalu kita apply, lalu oke. Nah teman-teman, kalau semisalnya sudah selesai di router 5 untuk dynamic routing OSPF-nya, kita bisa coba lihat di table routingnya, baik router 1, 2, 3, dan 4, 5 akan terdaftar secara langsung informasi terkait seluruh network yang ada di topologi ini. Jadi kita bisa pergi ke yang router pertama dulu, kemudian kita cek di routing table-nya itu IP routes. Di sini apakah yang 5.0 itu sudah terlihat? Di sini belum ada. Untuk yang 10.40 juga belum ada. Mungkin kita coba lakukan pengujian ulang ya di router 5 ini. Kita coba di router 4 ya. Oh, di sini kita lupa menggunakan prefix-nya, yaitu /24 ya. Lalu kita apply, lalu oke. Jadi kita ulang yang di router 5. Untuk yang ini kita kasih prefix-nya ya, /24. Kita apply, lalu oke. Dan satu lagi di 5.0, jangan lupa kita kasih prefix-nya /24. Kita apply, lalu oke. Nah, jadi kalau semisal kita lihat pada router 1, di sini untuk yang 40.0 itu belum ada ya, dan 5.0 juga belum ada. Jadi ini agak memerlukan beberapa waktu ya, agak sedikit lama. Oke, di sini kita bisa pergi ke router pertamanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya Redistributor yang ada pada OSPF. Jadi nantinya untuk default route yang ada pada network itu akan terdaftar secara otomatis pada OSPF ini.
Jadi langsung saja kita praktikkan. Kita bisa lakukan redistribusi port loss pada konfigurasi ataupun router yang mengarah ke ISP, yaitu router 1. Jadi teman-teman pastikan sudah masuk ke router 1. Kemudian jika di sini ingin melakukan redistribusi di port route, kita bisa pergi pada menu routing, lalu OSPF. Di sini kita pergi ke menu instance. Di bagian defaultnya kita bisa klik 2 kali. Di sini kalian fokuskan pada yang ini nih, redistribusi default route. Jadi artinya apa? Artinya itu ada untuk router 2, 3, 4, 5. Tidak perlu menambahkan default route secara statik lagi. Dengan bantuan redistribusi default route ini, maka nantinya router 2, 3, 4, dan 5 akan didaftarkan default route secara otomatis. Default route itu apa? Default route itu yang mengarah ke internet, yang mengarah ke 0.0.0.0, maka bisa internetan. Jadi di sini kita fokuskan pada redistribute default route. Di sini ada always dan juga if install. Di sini ada bagian S-type 1, S-type 2, S-type 1, S-type 2, dan juga never. Saya rasa tidak perlu dibahas sekarang, jadi kita bisa fokuskan pada yang dua ini, yaitu always dan juga if install. Nah, kalau if install nanti kalau misalkan router 1 memiliki default route, maka nantinya si router OSPF ini, si redistribute default ini akan melakukan redistribute default route. Jadi kalau misalkan kita menggunakan always, jadi kalau semisalnya si router 1 punya default route, maka dia akan tetap melakukan redistribute default route. Seperti itu. Jadi ada gambarannya di sini. Nah, kalau semisal kita menggunakan if install pada router 1, maka dia tidak akan melakukan redistribute default route. Jadi kita bisa lihat di bagian if-nya, redistribute default route akan diaktifkan apabila si router 1 sudah punya default route ke internet. Tapi kalau misalkan router 1 nggak punya redistribute default route ke internet, ataupun punya, tetap akan selalu di always. Jadi kita pilih yang if install aja ya teman-teman. Jadi untuk S-nya kita pakai S-type 1. Bisa kita langsung klik apply lalu oke. Di sini kalau misalkan sudah terkonfigurasi instance untuk di redistribute default route, jadi kita bisa lakukan verifikasi pada router 2, 3, 4, 5. Apakah default route-nya sudah terdaftar secara otomatis atau belum? Bisa kita lihat satu persatu di bagian router 2. Di sini untuk yang DAO yang 00 ini sudah terdaftarkan secara otomatis. Jadi di sini saya rasa untuk konfigurasi dynamic routing itu sudah berhasil. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.